Tak kusangka suamiku asik bercinta dengan pembantuku sendiri, hingga akhirnya aku buat dia menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aku sontak menahan nafas. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar Sekar, pembantuku. Mataku terbelalak, dadaku berdebar kencang. Apakah telingaku salah dengar? Namun suara itu kembali terdengar. Mas, jelas itu bukan suara keluhan biasa. Itu desahan syahwat. Dan aku yakin itu suara Sekar. Jantungku berdetak begitu keras seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin dia ngelindur. Ya, bisa saja dia ngigau atau sedang mimpi aneh. Tapi entah kenapa, naluriku menolak semua kemungkinan itu. Semakin kupikirkan, semakin kupastikan ada yang mengganjal malam ini. Apalagi saat menoleh ke tempat tidurku dan mendapati sisi ranjang sebelah kosong. Mas Hanan tidak ada di sana. Kemana dia? Aku panik, tapi berusaha tetap tenang. Melirik jam dinding di atas meja. Jam 2 lebih 10 menit dini hari. Suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Aku mengedarkan pandangan, mencari kemungkinan Mas Hanan berada di ruang tamu, kamar mandi, dapur. Tapi nihil. Semuanya gelap, semuanya kosong. Entah kenapa, pikiranku langsung kembali ke suara desahan itu. Jangan-jangan aku menegakkan kepala. Tidak mungkin. Mas Hanan itu kan suamiku. Laki-laki yang selama ini ku kenal sebagai pria yang bertanggung jawab, sabar, penuh perhatian. Dan Sekar, ya, dia memang kadang menyebalkan dengan mulutnya yang cerewet. Tapi selama ini dia terlihat lugu, patuh, dan seperti tidak punya niat macam-macam. Tapi kenapa malam ini semuanya terasa berbeda? Aku tidak ingin gegabah. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kecurigaanku hanya mengendap di dalam kepalaku tanpa kepastian. Maka aku putuskan, aku harus memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah perlahan, hampir tidak menimbulkan suara, aku mendekat ke pintu kamar Sekar. Telapak kakiku nyaris menjinjit. Bahkan nafasku kutahan agar tidak ketahuan. Kuposisikan tubuhku tepat di depan pintu kayu yang sudah mulai usang. Kupasang telingaku baik-baik. Mas, sampai kapan sih kita harus begini terus? Aku bosan loh terus-terusan kucing-kucingan kayak gini. Kapan coba aku bisa menjadi istrimu yang sah? Nyonya seutuhnya di rumah ini. Dik, tanganku yang hendak mengetuk pintu sontak berhenti di udara. Tubuhku mematung. Ya sabar dong sayang, semuanya kan butuh proses. Lagi pula, setelah tabungan Mas sudah cukup, Mas juga nggak akan ajak kamu tinggal di rumah ini. Mas akan buatkan kamu rumah yang jauh lebih besar dari rumah Kaira. Bom, seolah ada bom yang meledak di dalam kepalaku. Aku gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Tapi suara itu suara Mas Hanan, suara suamiku, dan dia sedang berbicara mesra dengan Sekar. Air mataku menggenang, aku menggigit bibir, mencoba menahan teriakan yang nyaris meledak dari mulutku. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, aku hidup dengan pengkhianatan,
Bagaimana mungkin pria yang setiap pagi mengecup keningku dengan lembut bisa dengan santainya bermesraan dengan wanita lain di belakangku? Dan wanita itu bahkan tinggal serumah denganku di bawah atap yang sama. Oh iya, namaku Kaira. Aku teringat betapa aku sering meninggalkan rumah untuk kegiatan sosial, ke salon, atau sekedar belanja. Sementara Sekar ku percaya untuk menjaga rumah. Seringkali dia bilang, "Tenang saja, Bu. Rumah aman kok." Ya, ternyata terlalu aman. Sampai-sampai suamiku merasa nyaman menyelingkuhiku di dalam rumahku sendiri. Kupasang kembali telinga ke pintu. Meski hati ini sudah remuk. "Yang bener ya, Mas? Kamu gak bohong kan?" Terdengar suara Sekar, manja, genit, dengan nada penuh harap. "Iya sayang, aku serius. Kamu pikir aku ini main-main? Aku itu mencintai kamu." Suara mesra itu, suara lembut itu, suara yang dulu kupikir hanya untukku, ternyata justru aku mendengar untuk wanita lain. "Nah, gitu dong, Mas. Masa iya? Aku sudah ngasih semuanya, tapi nggak dikasih apa-apa sih? Aku rela loh, kasih keperawananku cuma untuk kamu. Kamu doang yang pernah aku izinkan masuk." "Iya sayang, makasih ya. Aku puas banget kok." Ih, aku menggertakkan gigi. Rasanya seluruh tubuhku terbakar amarah dan jijik. Aku bahkan tidak sanggup membayangkan tubuh Mas Hanan yang dulu memelukku, kini memeluk wanita lain, pembantu kami sendiri. "Sekar, dasar wanita jalang. Kamu pikir kamu bisa merebut suamiku dan menggantikanku? Jangan mimpi kamu, Sekar. Dan kamu, Mas Hanan, kamu tega ya, Mas? Tega sekali." Aku teringat akan percakapan barusan tentang tabungan. Tabungan apa yang mereka maksud? Bukankah selama ini aku yang memegang seluruh tabungan rumah tangga? Kartu ATM, buku rekening, bahkan deposito. Semua atas nama bersama, tapi aku yang kelola. Apa dia menyimpan uang rahasia? Diam-diam menabung demi kehidupan baru dengan wanita lain. Aku mencatat semuanya di dalam kepalaku. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tenang. Kalau perlu aku akan diam-diam menyelidiki semua rekening bank, membuka HP-nya saat dia tidur, memeriksa email, pesan, transaksi. Aku harus tahu semuanya, karena jika benar mereka mempermainkanku, aku akan membalasnya dengan lebih kejam. Pantas saja beberapa bulan terakhir, Mas Hanan sering berpura-pura lembur. Padahal aku tahu kantor mereka tidak ada lembur. Dan Sekar, belakangan ini sering minta izin keluar malam dengan alasan beli sabun mandi atau mencari minyak rambut. Skenario murahan, tapi aku yang terlalu bodoh untuk sadar. Aku mengepalkan tanganku. Jika aku biarkan malam ini berlalu, mereka akan mengira aku lemah. Aku harus buat rencana besar, bukan hanya balas dendam biasa, tetapi balas dendam yang akan membuat mereka berlutut dan menangis memohon ampun padaku. Sekar pikir dia bisa menjadi nyonya rumah ini. Tunggu saja, Sekar. Dan Mas Hanan, bersiaplah kehilangan semuanya. Rumah, harta, nama baik. Malam ini adalah awal dari akhir cerita menjijikanmu. Aku pun kembali teringat. Dulu saat Mas Hanan menikahiku, dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk membayar mahar saja, dia harus meminjam dari temannya. Tapi dia datang kepadaku dengan satu hal yang katanya paling murni, paling suci, dan tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu cinta. Itulah yang membuatku luluh, yang membuatku memilihnya, meskipun papa dan mamaku menentang keras hubungan kami. Tapi aku keras kepala.
Aku percaya cinta yang tulus bisa membangun segalanya. Dan lihatlah sekarang, cinta yang dulu dia tawarkan, kini dia nodai dengan tangannya sendiri, dengan tubuhnya sendiri, dengan nafsunya sendiri. Lalu apalagi yang harus aku pertahankan? Aku ini wanita biasa. Aku bisa memaafkan banyak hal, kata-kata kasar saat emosi, janji-janji yang kadang tidak ditepati, bahkan perselisihan kecil yang seringkali menyakiti hati, tapi tidak untuk pengkhianatan. Bagiku, satu kebohongan dalam cinta lebih tajam daripada pisau yang menghujam tubuh. Dan kini aku melihat dengan mataku sendiri, aku mendengar dengan telingaku sendiri, bahwa orang yang selama ini kupuja ternyata adalah pengkhianat yang paling keji. Lihat saja, Mas. Kamu pikir aku akan diam saja? Aku akan membalas semua pengkhianatanmu dengan cara yang tidak pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Jangan harap kamu bisa bahagia bersama perempuan simpananmu itu. Aku kembali menempelkan telingaku ke daun pintu. Kali ini lebih dekat, lebih rapat, seolah aku tidak ingin kehilangan sepatah kata pun dari apa yang akan mereka bicarakan. Oh iya, Mas, kira-kira tabungan Mas itu sudah berapa sih? Suara Sekar terdengar manja, dengan nada genit yang membuat darahku mendidih. Aku menahan nafas. Ini momen yang paling aku tunggu. Ini momen yang paling penting. Sudah 2 miliar, sayang, jawab Mas Hana dengan santai. Dek, aku membeku. 2 miliar? Dari mana? Selama ini aku yang pegang semua keuangan rumah tangga, semua rekening atas namaku, dan bahkan gaji Mas Hanan pun ditransfer ke rekeningku. Lalu dari mana dia mendapatkan uang 2 miliar itu? Wah, banyak sekali itu, Mas. Apa belum cukup? Itu cuma buat bangun rumah dan usaha butik yang kamu pengenin, sayang. Rencananya, aku mau bikin perusahaan sendiri, jadi mungkin butuh 200 juta lagi biar aman. Aku hampir tidak mampu berdiri. Kakiku gemetar. Perusahaan, butik, rumah, semua ini sudah mereka rencanakan, sudah ada mimpinya. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dibangun atas hasil pengkhianatan. Aku mengepalkan jemariku hingga kuku-kukuku memutih, menahan amarah yang rasanya siap meledak kapan saja. Astagfirullah, selama ini ternyata mereka sudah hidup dalam dunia yang sama sekali tidak kuketahui. Dunia gelap yang dibangun oleh 2 pengkhianat. Mas Hanan, tidakkah kamu ingat siapa yang mengenalkanmu ke dunia bisnis? Siapa yang membawamu bertemu dengan klien-klien penting? Siapa yang memperkenalkanmu dengan investor? Siapa yang menjadikanmu seperti sekarang? Aku, Mas, istrimu. Dan kini, semua jerih payah itu ingin kamu alihkan untuk seorang pembantu. Wanita yang bahkan tidak pantas berada di meja makan bersamaku. Tidak, tidak akan aku biarkan. Perlahan aku mundur. Nafasku terasa berat, seolah paru-paruku dipenuhi oleh api. Aku kembali ke kamar, membaringkan tubuhku dengan hati yang remuk. Tapi tubuh ini tidak kunjung tenang. Sekujur tubuhku panas, bukan karena demam, tetapi karena amarah. Dan tiba-tiba mataku memanas. Embun yang sedari tadi aku tahan di sudut mata, akhirnya tumpah juga. Aku menangis, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku kecewa. Kecewa luar biasa pada seseorang yang dulu kupeluk setiap malam, yang dulu kupeluk sambil berkata, apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya padamu, Mas. Dan kepercayaan itu kini dihancurkan dengan desahan dan cumbuan haram di kamar pembantu rumahku sendiri. Aku merasa dipermalukan, diinjak harga diriku sebagai istri, bahkan sebagai perempuan. Dan yang lebih menyakitkan,
Wanita itu adalah Sekar, seorang pembantu yang aku sendiri yang menerima lamarannya 3 tahun yang lalu. Yang aku bantu saat ibunya sakit. Aku yang memberikannya pinjaman saat ayahnya meninggal dunia. Aku yang membelikan seragam sekolah untuk adiknya. Tapi balasannya, dia malah merebut suamiku. Dan Mas Hanan, yang dulu memujaku di hadapan keluarganya, yang menangis terseduh-seduh saat aku sempat pergi seminggu karena marah. Ternyata hanyalah laki-laki lemah yang tergoda tubuh dan godaan dari pelayan rumahnya sendiri. Ternyata memang benar, secantik apapun, sekaya apapun, sesetia apapun seorang istri, jika suaminya bejat, maka perselingkuhan hanya menunggu waktu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tidak, aku tidak akan menangis lebih lama lagi. Aku akan membalas semua ini. Dan ya, pelakor tidak boleh bahagia. Itu prinsipku sekarang. Aku memejamkan mata sejenak. Tapi tiba-tiba, sebuah pikiran melintas. Kenapa mereka bisa sebebas itu tadi? Bahkan bisa mendesah dan bercinta tanpa rasa takut. Suaranya pun cukup nyaring. Seolah mereka tahu aku tidak akan terbangun. Seolah mereka tahu aku pasti tidak sadar. Apa jangan-jangan... Aku menoleh ke arah nakas di samping tempat tidur. Di sana, masih ada pil kecil di dalam botol bening. Obat yang selalu diberikan Mas Hanan setiap malam sebelum tidur. Katanya itu adalah obat penyubur kandungan agar aku cepat hamil. Aku beranjak dan mengambil botol itu. Lalu aku membaca labelnya. Dan tubuhku langsung lemas. Ini bukan obat penyubur. Ini obat penenang jaringan dan efek sedatif. Jadi selama ini aku dibius pelan-pelan, dibuat tidur nyenyak, agar mereka bisa bebas memuaskan nafsu di rumah ini, di rumahku sendiri. Tanganku gemetar, botol kecil itu nyaris terlepas dari genggamanku. Perselingkuhan mereka sudah terlalu dalam, terlalu rapi, terlalu keji, dan ternyata lebih dari sekedar pengkhianatan. Ini adalah konspirasi dalam rumah tanggaku sendiri. Dan aku membuka kedok mereka, satu persatu, sampai mereka berlutut meminta ampun kepadaku. Lihat saja, 2 tahun terakhir, aku meminum obat ini, yang kata Mas Hanan berasal dari temannya, seorang dokter kandungan terkenal yang katanya sudah sering membantu pasangan yang kesulitan punya anak. Dia bilang, ini adalah obat penyubur kandungan khusus, hasil racikan pribadi si dokter. Aku tentu saja percaya, karena yang mengatakan itu adalah suamiku sendiri. Suami yang dulu katanya mencintaiku lebih dari hidupnya sendiri. Tapi sekarang, saat ku pegang botol kecil itu, hatiku berdesir. Aneh rasanya, 2 tahun aku rutin meminumnya tanpa pernah absen satupun. Bahkan aku seringkali dimarahi karena lupa. Tapi hasilnya tetap nihil. Sama sekali tidak ada perubahan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan tumbuh di rahimku. Padahal setiap kali aku periksa ke dokter, mereka bilang rahimku baik-baik saja, subur, sehat, dan tidak ada masalah. Lalu kenapa? Kenapa tidak kunjung hadir juga buah hati kami? Awalnya aku pikir mungkin ini hanyalah ujian dari Tuhan. Tapi malam tadi, malam yang mengubah segalanya, membuat pikiranku lebih lebar. Apakah mungkin semua ini hanya siasat? Apakah mungkin obat yang selama ini aku minum justru bukan untuk menyuburkan, tapi malah menidurkanku, membuatku terlelap, agar mereka bisa bersenang-senang di belakangku, tanpa aku sadari. Ya Allah, apakah aku sudah sedungu itu? Hatiku bergemuruh, tapi tidak bisa gegabah. Aku harus tahu kebenarannya. Esok hari,
Aku akan bawa pil ini ke apotik atau ke laboratorium. Aku ingin tahu apa isi sebenarnya dari obat ini. Apakah itu benar-benar obat penyubur? Atau obat tidur yang perlahan-lahan membunuhku dari dalam? Matahari pagi menyelinap masuk dari sela korden, mengusik gelap yang masih bergelayu di dalam hatiku. Biasanya, sinar matahari itu membawaku semangat, membawa cinta, tapi tidak hari ini. Mas Hanan, dia masih terlelap, memelukku dari belakang dengan hangatnya tubuh seorang suami. Dan aku hanya diam, menahan mual yang tiba-tiba menggelayu di tenggorokanku. Mual bukan karena sakit, tetapi karena aku merasa jijik. Jijik membayangkan bagaimana tangan yang sama ini semalam menyentuh tubuh Sekar. Perempuan itu, asisten rumah tangga yang aku percaya, yang aku beri tempat tinggal, makan, dan bahkan kasih sayang sebagai seorang saudara. Air mataku kembali menetes, tapi kali ini aku biarkan saja. Biar dia tahu istrinya sedang terluka, tapi seperti biasa, dia pasti tidak akan peka. Aku bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkannya. Aku menuju kamar mandi, membasuh wajahku, membasuh tubuhku, mengambil air wudhu, lalu menenggelamkan diriku di dalam doa dan sholat yang nyaris terlewatkan. Aku memohon petunjuk, aku memohon kekuatan, aku memohon agar hatiku tidak jadi sekeras batu, agar aku bisa membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan, tapi tetap bermartabat. Usai sholat, aku kembali ke ranjang, tapi kali ini tubuhku kukubur dalam selimut. Bukan karena dingin, tetapi karena hatiku tidak sanggup menatap dunia pagi ini. "Hei sayang, kamu kok nggak bangunin Mas sih?" Terdengar suara lembut di belakangku. Suara itu dulu membuatku luluh, tapi sekarang seperti suara iblis yang menyamar sebagai malaikat. Aku diam sejenak, menarik nafas dalam, menahan agar suara ini tetap tenang, tetap terdengar rapuh, agar dia tidak curiga. "Aduh, maaf ya Mas, aku juga baru bangun nih, badanku rasanya sakit semua," jawabku dengan nada lemas dan senyum pura-pura di wajah yang tidak ingin menatapnya. Dia langsung duduk dan memegang keningku. "Kamu sakit? Ya ampun sayang, mungkin kamu kelelahan." Ujung jarinya menyentuh kulitku. Dingin, tidak ada kehangatan, seperti sentuhan plastik yang tidak punya nyawa. "Tapi kok nggak panas?" katanya heran. Aku menyentuh keningku sendiri, berpura-pura ikut heran. "Tapi kenapa ya? Kepalaku kok rasanya sakit, dan badanku juga ngilu semua. Mungkin Mas benar, aku kelelahan." Dia menarik selimut dan menyelimuti tubuhku lebih rapat. "Ya sudah, kamu istirahat total saja ya hari ini. Jangan lupa minum obatnya. Atau kalau kamu mau, Mas bisa antar ke dokter." "Obat ya? Obat yang mana, Mas? Yang buat tidur itu? Yang selama 2 tahun ini berhasil membuatku tidak tahu apa-apa?" "Oh, nggak usah, Mas. Aku minum obat yang di meja aja. Istirahat sebentar juga pasti sembuh kok," kataku sambil menatap lurus ke depan, menghindari matanya. "Kamu yakin, sayang?" tanyanya dengan nada khawatir. Tapi aku bisa membaca kebohongan di balik matanya. Matanya tidak menunjukkan cinta, hanya rasa tak nyaman. Mungkin dia sedang takut kalau rencananya gagal. "Iya, Mas. Kamu siap-siap kerja saja ya. Maaf, aku nggak bisa bantu kamu apa-apa hari ini." "Kamu yakin, sayang?" tanyanya dengan nada khawatir. Tapi aku bisa membaca kebohongan di balik matanya. Matanya tidak menunjukkan cinta, hanya rasa tak nyaman.
Mungkin dia sedang takut kalau rencananya akan gagal. Iya, Mas. Kamu siap-siap saja bekerja. Maaf ya, aku nggak bisa bantu apa-apa hari ini. Iya, nggak apa-apa kok sayang. Kan masih ada Sekar. Jawabnya ringan, begitu enteng. Dan disitulah hatiku retak untuk sekian kalinya. Ia bahkan tidak merasa bersalah mengatakan nama perempuan itu di hadapanku. Tidak merasa malu sedikit pun menyebutkan nama Sekar, seolah perempuan itu memang menggantikan peranku di rumah ini. Dengan sekuat tenaga, aku menahan air mata. Bibirku tertarik ke atas, berpura-pura tersenyum. Tapi sungguh, aku ingin menjerit, memaki, menamparnya, bahkan mungkin mencabik-cabik wajahnya. Kamu pikir aku lemah, Mas? Kamu pikir aku akan tunduk begitu saja? Kamu salah besar, Mas. Aku akan buat kalian merangkak ke atas bara yang kalian ciptakan sendiri. Aku tidak akan rebut kembali semua yang telah kamu curi dariku, harga diriku, harta milikku, dan hidupku yang selama ini kamu kendalikan dalam kebohongan. Mas Hanan pun beranjak turun dari ranjang dan berlalu ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, suara gemercik air terdengar dari dalam sana. Suara itu seperti alarm yang membangunkan kesadaranku kembali. Kesadaran bahwa aku tidak boleh lagi menjadi perempuan bodoh yang harus percaya pada cinta palsu. Tanpa membuang waktu, aku segera bangkit dari ranjang. Hati-hati, gerakanku sehalus mungkin agar tidak menimbulkan suara mencurigakan. Mataku langsung tertuju pada dompet kulit milik Mas Hanan yang tergeletak di atas meja. Tangan ini gemetar saat menyentuhnya. Bukan karena aku takut ketahuan, tetapi karena marah. Marah karena selama ini aku terlalu percaya. Kupandangi isi dompetnya satu persatu. Kartu identitas, beberapa lembar uang tunai, kartu asuransi, dan 3 buah kartu ATM dengan nama lengkap suamiku tertera rapi di sana. 3? Untuk apa seorang karyawan swasta seperti dia membutuhkan 3 kartu ATM dari 3 bank yang berbeda? Aku langsung teringat pada pembicaraan semalam antara dia dan Sekar tentang rekening 2 miliar yang disebut-sebut Mas Hanan. Jadi ini jawabannya. Apakah uang itu disimpan terpisah di 3 rekening berbeda agar aku tidak pernah bisa melacaknya? Kepalaku terasa berat. Aku mencoba mengingat-ingat. Selama ini uangku sendiri yang masuk dalam pernikahan ini tidak pernah dimasalahkan. Aku mempercayakan seluruh hasil warisan dan usaha orang tuaku padanya. Dan kini, mungkinlah sebagian besar uang itu telah dia alihkan ke rekening-rekening rahasianya. Tapi bagaimana aku bisa tahu PIN dari kartu-kartu ini? Haruskah aku menyewa seseorang untuk membobolnya? Atau apakah Sekar tahu? Atau mereka menggunakan rekening atas nama orang lain? Mungkin mereka sedang menyiapkan kabur bersama. Pikiranku terus berkecamuk, tapi suara shower yang berhenti membuyarkan semuanya. Panik. Aku segera merapikan semua isi dompet dan meletakkannya kembali di atas meja. Sedetail mungkin seperti sebelumnya. Jantungku berdetak tidak karuan saat langkah kaki Mas Hanan mulai terdengar mendekat dari balik pintu kamar mandi. Nafasku kutahan. Aku pura-pura sedang membetulkan bantal ketika dia keluar hanya mengenakan handuk. Setengah tubuhnya basah, aroma sabun menyebar memenuhi ruangan. Biasanya aku akan merasa tergoda, tapi sekarang yang aku rasakan hanyalah jijik dan muak. Kamu kenapa liatin Mas begitu? Pengen ya? Godanya sambil mengedipkan mata nakal. Aku menarik nafas panjang, memaksa senyum yang rasanya pahit di bibirku. Semua ini demi rencana yang lebih besar. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus bertahan untuk menang. Dia mendekat. Tubuhnya yang masih basah menyentuh kulitku yang dingin.
Aku menahan nafas, menahan mual, menahan segala emosi yang ingin meledak. "Apa kamu mau Mas libur hari ini?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajahnya kini nyaris menempel dengan wajahku. Tiba-tiba, gambaran semalam kembali muncul begitu saja. Bagaimana dia dengan bebas menyentuh tubuh wanita lain yang tinggal satu atap denganku. Di rumah ini, mendadak, tubuhku refleks mendorongnya dengan keras hingga dia terhuyung dan jatuh ke lantai. "Aduh sayang, sakit tahu," keluhnya sambil meringis, memegangi bokongnya yang terbentur. Hatiku sudah hancur berkeping-keping, tapi tentu saja dia tidak tahu itu. "Maaf Mas, aku nggak sengaja. Tadi aku refleks. Habisnya sih pagi-pagi sudah mikirnya mesum," ucapku ringan, seolah semua baik-baik saja. Dia hanya mengerutkan kening, lalu menghembuskan nafas kesal. "Sakit tahu." "Hehehe, iya deh, aku minta maaf dan gak ngulangin lagi," kataku dengan tawa hambar. "Oke, Mas akan maafin kamu, tapi kamu harus kiss dulu ya," godanya lagi, dengan jemari menunjukkan pipinya. Bibir itu, bibir yang sama yang mungkin saja tadi malam mencium tubuh Sekar dengan penuh gairah. Aku ingin muntah, tapi aku tidak bisa. "Kalau aku nggak mau gimana?" tanyaku dingin. "Ya Mas nggak mau maafin kamu lah." "Biarin aja." Weh. Aku menjulurkan lidah dan buru-buru menarik selimut, menutupi wajahku sepenuhnya. Di balik selimut, aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan air mata agar tidak kembali jatuh. Meski kini terdengar seperti candaan sepasang suami istri yang sedang mesra, nyatanya ini hanya kedok. Di balik senyum yang kupaksakan, ada badai yang sebentar lagi akan aku ledakan. Tidak untuk hari ini, tapi segera. Dan sebelum badai itu datang, aku harus tahu satu hal pasti. Kemana perginya 2 miliar itu? Dan siapa sebenarnya Sekar dalam hidup Mas Hanan? Jika perlu, aku akan bermain lebih kotor dari mereka. Aku menjalani rutinitasku seperti biasanya. Begitupun dengan Mas Hanan dan Sekar. Keduanya nampak seperti tidak melakukan kesalahan apapun. Hebat, di hadapanku, keduanya seperti orang asing. Namun di belakangku, mereka seorang pengkhianat. Malam ini, kupandangi pantulan diri di cermin. Aku masih cantik, dengan mata bulat yang bersinar. Kulit putih bersih serta rambut panjang yang kugerai indah, membuat aku tidak kalah layaknya artis-artis yang bermunculan di televisi. Jika dibandingkan dengan Sekar, jelas kecantikanku lebih unggul. Tapi kenapa suamiku bisa sampai terjerat olehnya? Apa kurangnya aku? Ya, memang dari segi fisik, Sekar lebih berisi daripada aku. Dia memiliki buah dada dan bokong yang sangat mencolok, ketimbang anggota tubuhnya yang lain. Sedangkan aku tidak terlalu sebesar miliknya. Apakah karena itu? Atau mungkin dalam urusan ranjang, Sekar lebih unggul ketimbang aku? Entahlah. Yang ku tahu selama ini aku telah berusaha untuk membahagiakan suamiku. Jika memang dia dapat tergoda dengan wanita lain di luar sana, itu berarti bukan salahku, tetapi memang dia yang sampah. Dan sampah harus dibuang pada tempat yang semestinya. Tiba-tiba, mataku menghangat kembali, dan aku terisak dalam linangan air mata. Rasanya tidak percaya. Semua berlalu begitu saja hingga aku pun tidak dapat menghentikan semua yang terjadi. Yang paling menyakitkan bukan hanya tentang perselingkuhannya dan tentang tabungannya yang tidak kuketahui, tapi juga tentang bahwa setiap malam Mas Hanan memberikan obat tidur padaku, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh ini. Pantas saja aku sering sakit kepala
Sebab dokter tempatku periksa tadi bilang, efek dari meminum obat itu secara berkepanjangan sangat serius. Akan berakibat fatal pada saraf otak. Keparahan terfatal bisa menyebabkan daya ingat melemah. Kalian bukan hanya menyakiti hatiku, tetapi juga tubuhku. Maka aku tidak akan biarkan kalian bahagia. Lihat saja nanti, kalian akan menyesali perbuatan kalian itu. Ucapku memburu. Tidak sadar aku menggebrak meja rias yang ada di hadapanku. Malam ini, aku sengaja berdandan yang cantik dan berpakaian yang seksi untuk menyambut Mas Hanan. Sebenarnya, aku enggan melakukan ini. Untuk melihat wajahnya saja aku mual. Apalagi bila melayaninya di atas ranjang. Tapi apalah dayaku, hanya inilah cara dan upayaku untuk mengetahui semua PIN kartu ATM Mas Hanan yang kutemukan kemarin dengan cara lembut, tanpa membuat ia curiga sedikit pun. Sebuah lingerie berwarna merah terang kupilih untuk kupakai malam ini, dengan bagian depannya yang terlihat sedikit lebar, serta rok di atas lutut membuat penampilanku malam ini seperti jalang yang hendak memancing gairah tuannya. Sengaja, aku keluar kamar. Dia ini pura-pura polos, atau polos beneran sih? Apa dia tidak tahu jenis pakaian yang aku kenakan saat ini? Oh iya, aku lupa. Usia Sekar kan masih 18 tahun. Dia masih termasuk ABG, anak baru gede. Mungkin saja yang ia tahu hanyalah merayu, tapi pakaian dinas ini mungkin dia tidak tahu betul. Aku yakin setelah ini Sekar pasti minta dibelikan oleh Mas Hanan yang seperti ini. Oh, ini baju dinas Sekar. Aduh, masa iya sih saya bilang secara detail tentang baju ini ke kamu? Kamu kan masih anak di bawah umur. Mana ngerti ya kan? Sindirku. Sementara itu mimik wajahnya terlihat pias. Sudah mendingan kamu buatin bapak kopi saja. Biar aku yang menyambut beliau. Baik, Bu. Sekar pun berlalu. Sebelumnya, sempat kepergok olehku. Dia melirik diri ini dengan tatapan tidak suka. Aku senyum saja melihatnya begitu. Aku pun membuka pintu, menyambut kedatangan suami yang tidak kurindukan. Namun aku tetap memasang senyum manis yang penuh dengan kepalsuan. Mas sudah pulang, kataku dengan lembut. Aku paksakan diri ini untuk tersenyum padanya. Matanya melongo melihat penampilanku. Memang sih, selama ini aku jarang berhias dan menyenangkan pandangan matanya. Mungkin karena itu juga Mas Hanan berpaling. Tapi entahlah, dasar Sekarnya saja yang kegatelan dan Mas Hanan yang kurang iman. Loh, kok tumben dandannya seperti ini? Ada apa? Kamu sehat kan? Tanya Mas Hanan dengan bingung. Kebetulan sekali, aku melihat sosok Sekar yang tengah mematung menatap kebersamaanku dengan Mas Hanan, dengan tatapan nyalang seperti elang. Pasti dia panas melihat aku bergelayutan manja dengan suamiku sendiri. Melihatnya begitu, aku jadi ingin membuat dia semakin kepanasan. Lihat saja nanti. Aku semakin mengeratkan gelayutanku pada lengan Mas Hanan dan melingkarkan tanganku pada lehernya, serta mengecup bibirnya dengan mesra. Meski rasanya jijik sekali, tapi demi membuat Sekar kepanasan, aku rela. Duh Mas, aku kangen banget sama kamu loh, kataku dengan nada suara yang kubuat genit. Duh, aku malah sensi dengan diriku sendiri. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya aneh banget? Malu nanti dilihat orang, ucap Mas Hanan. Tapi dia menikmati setiap sentuhanku. Alah, paling cuma Sekar saja yang lihat. Biarin aja, Mas. Iya sih, tapi kan... Mas, aku lagi mau nih. Sengaja aku eratkan tubuh ini kepadanya dan berkata seolah memberikan kode angin segar. Sementara itu, Mas Hanan sepertinya mulai tergoda oleh rayuanku.
Aku melirik kepada Sekar. Wanita itu sepertinya sedang kebakaran jenggot melihat kebersamaanku dengan Mas Hanan. Bahagianya, aku melihat Sekar seperti itu. Ayo Mas. Aku menarik tangan Mas Hanan menuju kamar kami, meninggalkan Sekar dengan perasaan yang entah seperti apa. Mulai sekarang, aku akan menyakitimu Sekar, dengan cara apapun itu, agar kamu dapat merasakan bagaimana sakitnya aku saat mengetahui kamu dan suamiku memiliki skandal yang tidak biasa. Sementara itu, di dalam kamar besar kami, tidak henti-hentinya aku merayu Mas Hanan, hingga wajah kami pun tidak ada jarak lagi. Sedetik kemudian, hanya keheningan yang terjadi di antara nafas yang beradu satu sama lain. Jangan ditanya bagaimana perasaanku saat melayaninya. Aku bahkan setengah mati berusaha berpura-pura menikmati setiap sergahannya. Padahal tidak, malah sebaliknya, aku merasa jijik dengan setiap sentuhan dan cumbuannya padaku. Aku sudah mati rasa, tidak lagi merasa mabuk kepayang layaknya dahulu, karena selama permainanku dengan dia di ranjang, yang ada di dalam penglihatanku adalah kebersamaan Mas Hanan dengan Sekar. Dan itu yang membuat hatiku kembali tersakiti. Setelah melalui segalanya, aku pun menyender pada dada bidang suamiku. Dulu ini adalah tempat ternyamanku, tempat segala peluh, lelah, dan duka lara untuk kulabuhkan. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah dingin dan asing. Aku tidak lagi menemukan rasa damai di dalam dada ini. Justru ada sensasi menggelikan yang membuatku ingin segera menjauh. Mungkin karena aku sadar, dada ini bukan hanya menjadi tempatku bersandar, tetapi juga tempat bersandarnya wanita lain, yaitu Sekar. Membayangkan gadis ingusan itu bersandar seperti ini, memeluknya seperti ini, dan mungkin juga mencium titik-titik di tubuhnya yang pernah kucium, membuat perutku semakin mual dan dadaku seolah diremas. Sakit, benar-benar sakit. Aku menarik nafas, mencoba mengendalikan emosi yang hampir meledak keluar dalam bentuk air mata dan amarah. Mas, ujarku nyaris berbisik. Boleh aku tanya sesuatu? Aku tidak ingin berlama-lama dalam pelukan palsu ini. Aku ingin segera menyelesaikan misiku. Misi untuk mengetahui seberapa dalam pengkhianatan yang telah ia sembunyikan dariku. Boleh, mau tanya apa? Jawabnya santai, bahkan sembari membelai rambutku, membuat bulu kuduku berdiri. Tangan yang sama yang mungkin pernah membelai rambut Sekar. Jijik rasanya. Aku kemarin buka dompet emas, dan aku lihat ada ATM. Sampai 3 buah. Itu untuk apa sih, Mas? Kok bisa punya sebanyak itu? Tanyaku lembut, sangat lembut, seperti racun yang perlahan mengalir di dalam nadi, membius korban sebelum menyakiti secara fatal. Dia menoleh cepat. Ekspresi wajahnya seperti orang kepergok mencuri ayam di siang bolong. Matanya membesar, lalu senyum canggung itu akhirnya muncul. Oh, itu... Sebenarnya Mas ada tabungan pribadi, jadi ya ATM-nya harus lebih dari 1. Oh, benar saja, dia keceplosan. Loh, kok aku nggak tahu sih Mas? Sejak kapan Mas sembunyi-sembunyi dariku soal duit? Kita sudah nikah loh Mas. Ini rumah tangga kita, bukan perusahaan pribadi, ujarku. Nadaku mulai terdengar tegas, namun tetap dibalut dengan ekspresi seolah aku hanya istri bingung yang kepo. Wajah Mas Hanan semakin terlihat kusut. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba mencari alasan lain untuk menutupi kebohongannya yang mulai retak. Ya, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa sih sayang. Mas itu kan, Mas cuma mau kasih surprise buat kamu. Tapi ya karena kamu sudah tahu duluan, jadi ya nggak bisa nutupin lagi deh, katanya sambil nyengir kuda. Aku mengangguk pelan. Dalam hati,
Aku mengejeknya keras-keras. Surprise? Untukku? Omong kosong. Yang mau dia kasih kejutan itu kan jelas-jelas Sekar. Mungkin dia mau beliin apartemen atau mobil bekas untuk selingkuhannya itu. Tapi biarkan sajalah. Aku ikuti saja dulu permainanmu ini, Mas. Wah, manisnya kamu ini, Mas, ujarku. Senyum paling manis kuhadirkan. Senyum yang bahkan bisa membuat lebah pun tertipu dan datang menghampiri. Kalau boleh aku tahu, tabungan Mas itu sudah berapa sekarang? Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku tahu, itu tanda dia sedang gugup. Belum banyak sih sayang, katanya mengulur waktu. Berapa, Mas? Aku mendesak sedikit, tetapi tetap lembut, tapi dengan tatapan penuh makna. Kali ini aku benar-benar ingin tahu sampai sejauh mana dia telah menyimpan kebohongan dari istrinya sendiri. Cuma 800 juta, sayang. Mataku menyipit, namun senyumku tetap lebar. 800 juta? Jumlah yang sangat luar biasa besar. Luar biasa. Wah, itu kan banyak sekali, Mas. Mas mau kasih surprise aku apa dengan uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu mau beliin aku kapal pesiar ya, Mas? Tanyaku sambil tertawa renyah. Dalam hati, aku tertawa karena melihat wajahnya semakin panik. Enggak, Mas cuma mau beliin kamu rumah. Rumah yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih enak, dan lebih pribadi. Jawabnya akhirnya. Rumah? Emangnya rumah ini kenapa, Mas? Kurang layak ya? Atau terlalu penuh kenangan tentang aku? Dia nampak seperti seekor kelinci yang terjebak di dalam jebakan baja. Bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Enggak sayang, Mas cuma pengen nyenengin kamu dengan hasil kerja keras Mas sendiri. Biar itu nantinya menjadi bukti kalau Mas juga bisa ngasih kamu sesuatu, tanpa campur tangan orang tuamu. Ah, alasan klasik yang dikemas seindah mungkin. Tapi tidak apalah. Aku sudah tahu niatmu, Mas. Aku hanya ingin bermain lebih lama sedikit. Kalau begitu, boleh dong aku minta nomor PIN semua kartu ATM-mu, Mas? Kan rumah ini buat aku juga. Ya berarti uangnya juga uangku dong. Dia menatapku seakan aku baru saja menamparnya dengan sarung tangan bludru. Halus tapi memalukan. Apa? PIN semua kartu? Iya, Mas. Masih nggak percaya sama aku? Istrimu sendiri loh. Kalau uang itu buat aku harus ikut jagain juga dong, Mas. Supaya nggak dipakai buat hal-hal aneh. Baiklah, katanya pelan. Seolah telah kehilangan satu nyawanya. Aku hanya mengangguk dan mencatat nomor-nomor yang dia sebutkan. Dalam hatiku menari gembira. Akhirnya, aku punya kontrol atas segalanya. Aku tertawa dalam hati. Selamat datang di permainanmu sendiri, Mas. Tapi kali ini, aku yang pegang semua kartu. Dan aku pastikan tidak akan kubiarkan 1 rupiah pun jatuh ke tangan pelakor rendahan seperti Sekar. Bukan hanya harga diriku yang dia rampas, tapi juga cinta, kepercayaan, dan rumah tangga ini. Sekarang saatnya aku ambil kembali semuanya. Bersiaplah kamu, Sekar, karena aku akan menggilasmu perlahan, dengan senyum, dan dengan kemenangan. Setelah mendapatkan nomor PIN semua kartu ATM dari Mas Hanan, aku menatap angka-angka itu sejenak, dingin, lalu dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun, aku menuju bank. Aku mengunjungi cabang terdekat. Dan dengan tenang, meminta petugas untuk melakukan transfer sejumlah besar uang dari rekening Mas Hanan ke rekening pribadiku. Petugas itu tidak curiga sedikit pun saat aku meminta semua transaksi yang dilakukan di sana. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan yang sempurna, seolah-olah semuanya adalah hal yang biasa. Semua proses berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan.
Tanpa rasa bersalah, uang itu akhirnya berpindah ke rekeningku. Aku merasakan tenang, seolah sebuah babak baru dalam hidupku dimulai. Meskipun ini adalah langkah pertama, langkah yang lebih besar dan jauh lebih penting yang sudah mulai kutata. Tanpa rasa bersalah, bukan karena aku mata duitan, tetapi karena uang itu seharusnya tidak jatuh ke tangan wanita murahan yang pernah makan dari dapur yang sama denganku. Kalau Mas Hanan ingin bermain kotor, aku pastikan aku akan bermain jauh lebih bersih dan lebih licik. Setelah semua saldo berhasil kupindahkan, aku tersenyum puas. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah membongkar semua kelicikan yang mereka kira bisa tersembunyi. Diam-diam, aku memesan 2 kamera CCTV kecil yang bisa kugerakkan dari ponselku. Satu kuletakkan di sudut rak dapur. Satunya lagi kupasang tersembunyi di pojok ventilasi ruang tamu, menghadap ke arah sofa dan kamar. Semuanya terhubung langsung ke ponselku, tanpa suara, tanpa lampu indikator, nyaris mustahil disadari. Rencanaku sederhana tapi efektif. Aku akan menciptakan situasi yang memungkinkan mereka bebas bergerak, dan mereka akan merasa sangat aman, padahal tidak. Beberapa hari kemudian, aku sengaja memberitahu Mas Hanan bahwa aku ada reuni sekolah lama. Kukatakan aku akan menginap di hotel bersama teman-teman perempuanku. Aku bahkan mencetak undangan palsu dan menyiapkannya di meja makan, agar dia benar-benar percaya. Mas, aku ada reuni akhir pekan ini, jadi aku menginap ya. Besok malam aku baru pulang. Reuni? Waduh, kamu pasti kangen banget ya sama teman-teman SMA-mu dulu. Dia tertawa kecil, mungkin karena pikirannya langsung mengembara kemungkinan malam bebasnya bersama Sekar. Aku hanya tersenyum. Ya sudah lama gak ketemu, Mas. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Dan tepat di sanalah permainan dimulai. Malam hari saat aku pura-pura berada di hotel, aku membuka ponselku diam-diam dari dalam mobil yang sebenarnya hanya terparkir tidak jauh dari rumah. Aku memantau melalui layar ponsel. Dan benar saja, sekitar pukul 9 malam, kamera menangkap momen saat Sekar keluar dari kamar dengan daster tipis, masuk ke dalam kamar utama sambil membawa 2 gelas minuman. Mas Hanan sudah duduk di ranjang, dan mereka mulai melakukan hal yang tidak pantas. Mereka benar-benar lupa bahwa rumah ini bukan milik mereka. Mereka lupa bahwa setiap gerakan mereka kini terekam jelas, piksel demi piksel, sebagai bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan. Aku menatap layar ponselku dengan pandangan kosong. Tidak lagi sakit, tidak lagi marah, hanya dingin, seperti batu yang sudah terlalu lama direndam air asin. Esoknya, setelah memastikan semua rekaman tersimpan rapi, aku pulang seperti biasa. Senyuman di wajahku tidak berubah sedikit pun. Aku bahkan masih sempat memeluk Mas Hanan sepulang kerja dan menyapa Sekar dengan ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerjaku, membuka laptop, dan menulis surat kuasa. 2 hari kemudian, aku menemui Pak Haris, pengacara yang pernah membantuku menyusun perjanjian pranikah bersama dengan Mas Hanan dulu. Laki-laki parubaya itu nampak terkejut saat melihatku datang dengan wajah tenang, namun membawa bukti besar. Jadi, ini beneran terjadi? Tanyanya setelah menyaksikan sebagian isi rekaman. Aku mengangguk pelan. Dan sesuai perjanjian pranikah yang Bapak bantu buat dulu, siapapun yang melakukan pengkhianatan dalam pernikahan, maka secara hukum dia tidak berhak atas satupun set dari harta bersama. Saya ingin menggugat cerai Mas Hanan dan mengamankan seluruh aset. Pak Haris membetulkan kacamatanya. Kita bisa mengeksekusi ini. Bukti video yang kamu bawa sudah sangat kuat. Perselingkuhan di dalam rumah pribadi, terlebih dengan bantuan rumah tangga sendiri, adalah pelanggaran berat. Aku hanya terdiam, tidak ingin terlihat emosional.
Ini bukan tentang dendam lagi. Ini tentang menyelamatkan harga diriku, menjaga kewarasanku, menuntut hak yang memang seharusnya menjadi milikku. Kalau kamu setuju, saya ajukan gugatan cerai ini minggu depan, kata Pak Hari sambil merapikan berkas. Aku mengangguk, kali ini dengan senyum yang berbeda. Ajukan secepat mungkin, Pak. Saya ingin menutup bab ini untuk selamanya. Hari yang sudah lama kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah persiapan matang dengan bantuan pengacara, surat gugatan cerai itu tiba di tangan Mas Hanan. Semua bukti sudah ada, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan segalanya dengan jelas. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan tenang, menunggu saat di mana Mas Hanan akhirnya mengetahui bahwa tidak ada lagi jalan untuk berlari, bahwa tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Pagi itu, Mas Hanan baru saja pulang dari luar kota. Dia masuk ke rumah dengan wajah lelah, seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tahu apa yang dia pegang dalam tangannya. Surat gugatan cerai yang akan mengubah hidupnya. Ini apa? Mas Hanan bertanya dengan nada yang bingung saat membuka surat tersebut. Aku hanya tersenyum tipis, menunggu reaksinya. Gugatan cerai, Mas. Dia melanjutkan dengan suara yang terdengar sedikit gemetar. Meskipun dia berusaha terdengar tenang. Kenapa kamu buat begini? Aku menatapnya dengan tenang. Mas, kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Ini adalah akibat dari perbuatanmu. Mas Hanan nampak terkejut dan kemudian berusaha mengelak. Nggak tahu. Aku nggak mengerti apa maksudmu. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Aku mengangkat tangan dan memberikan isyarat diam untuknya. Mas, aku sudah tahu segalanya. Semuanya sudah terekam. Bukti-bukti sudah ada. Matanya mulai melebar. Dan dia menatapku dengan cemas. Bukti? Bukti apa? Tanyanya, mencoba nampak tidak tahu. Aku membuka laptop di sampingnya dan langsung memutar rekaman CCTV yang sudah terpasang. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bagaimana Mas Hanan dan Sekar melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Mereka berdua terlihat mesra, bahkan lebih dari itu, seperti pasangan yang sudah lama menjalin hubungan tersembunyi. Mas Hanan terdiam sejenak, dan wajahnya berubah pucat. Tubuhnya nampak kaku, dan dia mulai meremas surat gugatan cerai di tangannya. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, katanya. Namun nada suaranya mulai terbata-bata. Aku tidak tergoda dengan kata-katanya. Kamu pikir aku ini bodoh, Mas? Apa kamu kira aku akan tetap diam setelah semua ini? Jawabku dengan dingin. Dia menunduk, nampak sangat malu. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa semua yang dia lakukan sudah terungkap. Aku minta maaf, sayang, kata Mas Hanan dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah meminta pengampunan yang tidak pernah datang. Aku menatapnya tajam. Kamu minta maaf, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri, Mas. Dan sekarang, waktunya untuk menerima konsekuensinya. Aku kemudian menoleh ke Sekar yang berdiri di sudut ruang tamu. Dia hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memerah, dan seluruh tubuhnya nampak gemetar. Dia tahu, seperti halnya Mas Hanan, bahwa dia sudah terjebak dalam kebohongan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan kamu, Sekar, aku melanjutkan. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Pergi kamu dari hidupku, dari rumahku. Kamu sudah cukup merusak semuanya. Sekar menundukkan kepalanya lebih dalam. Tubuhnya menggigil. Tidak ada pembelaan dari mulutnya. Dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dan tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan tindakannya. Mas Hanan mencoba meraih tanganku, tetapi aku menarik tangan itu dengan cepat. Jangan sentuh aku, Mas. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu sudah kehilangan semuanya.
Sementara Sekar berbalik dan berjalan keluar dengan langkah pelan. Mas Hanan hanya bisa menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Tapi bagiku, itu semua sudah terlambat. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa mereka berdua. Aku berdiri di sana, menyaksikan Sekar pergi dan menutup pintu dengan mantap. Tidak ada lagi penyesalan, hanya ketenangan yang datang setelah keputusan besar. Aku telah terbebas, begitu juga hidupku, bebas dari kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini mengikatku. Hari yang aku nanti-nantikan akhirnya tiba, proses persidangan. Setelah semua bukti terkumpul dan surat gugatan cerai diajukan, aku merasa tenang, meskipun gugatan ini adalah salah satu langkah yang paling berat yang pernah aku lakukan. Aku tahu, ini adalah langkah yang besar untuk masa depanku. Aku duduk di ruang sidang bersama pengacaraku. Kami menunggu kedatangan Mas Hanan dan keluarganya, yang pasti akan membuat keributan di persidangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perbuatan Mas Hanan akan terungkap seperti ini. Dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tidak lama kemudian, Mas Hanan datang bersama keluarganya. Wajahnya terlihat pucat, menandakan betapa tertekannya dia. Keluarganya yang selama ini menganggap Mas Hanan sebagai sosok yang dihormati, hanya bisa menatap dengan tatapan hampa. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi, dan mereka bisa merasakan malu yang besar setelah tahu semua kenyataan yang terungkap. Mas Hanan berusaha nampak tenang, namun jelas terlihat ada kecemasan yang luar biasa di wajahnya. Namun kali ini dia tidak bisa lagi mengelak. Keluarganya hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa anak mereka yang selama ini mereka banggakan, ternyata telah mengkhianati pernikahannya sendiri. Mereka tidak bisa lagi membelanya. Proses sidang berjalan lancar, dan semua bukti sudah terungkap dengan jelas. Rekaman CCTV yang menunjukkan kebohongan dan perbuatan Mas Hanan bersama Sekar tidak lagi dibantahkan. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Hakim pun memutuskan dengan tegas. Perceraian ini diterima dengan segala konsekuensinya. Berdasarkan bukti yang ada, Saudara Hanan tidak berhak atas sepeser pun harta bersama yang telah dikumpulkan selama pernikahan dengan Saudari Kaira, sesuai dengan perjanjian pranikah yang sudah mereka sepakati. Keluarga Mas Hanan yang hadir di ruang sidang hanya bisa terdiam. Wajah mereka terlihat kecewa, bahkan marah. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka adalah keluarga Mas Hanan, tindakan tak termaafkan yang dilakukan olehnya tidak bisa dimaafkan begitu saja. Mereka tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Semua yang mereka harapkan tentang anak mereka, yang dulu mereka banggakan, sudah hancur. Tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Aku sendiri hanya duduk dengan tenang, meski hati ini sedikit lega. Ini adalah langkah yang berat, namun aku tahu, aku sudah melakukan hal yang benar. Perceraian ini adalah jalan yang terbaik untuk kebebasanku. Dengan keputusan pengadilan yang jelas, aku bisa melangkah maju tanpa beban. Mas Hanan telah membuat pilihan yang mengakhiri segalanya, dan aku tidak akan lagi terikat oleh masa lalu yang penuh pengkhianatan ini. Setelah sidang berakhir, hidupku pun mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik. Aku merasakan bebas, dan meskipun masih ada kesedihan di dalam hatiku, aku tahu aku sudah membuat pilihan yang benar. Aku tidak lagi terikat pada Mas Hanan ataupun masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Namun aku tidak pernah membayangkan betapa jauh keruntuhan hidup Mas Hanan setelah itu. Begitu skandal perselingkuhan ini terungkap, dia tidak hanya kehilangan aku, tetapi juga reputasinya. Mas Hanan dipecat dari kantornya, tempat dia bekerja selama bertahun-tahun. Skandal ini mempengaruhi seluruh kinerjanya, dan perusahaan tempat dia bekerja tidak bisa lagi mempertahankan seorang karyawan yang namanya telah tercemar dengan aib yang besar. Hari-hari berlalu, dan aku mendengar dari tetangga, Bu Hasna, yang merupakan tetanggaku sekaligus tetangga Mas Hanan. Suatu sore,
Bu Hasna datang ke rumahku dengan wajah serius. Terlihat jelas dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Bu Kaira, aku dengar kabar buruk tentang Hanan, mantan suami ibu. Jangan kaget ya, Bu, kata Bu Hasna dengan nada pelan. Setelah dipecat, dia nggak punya pekerjaan lagi, Bu. Semua pintu tertutup untuknya. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak mau menerima dia lagi. Mereka malu dengan apa yang sudah terjadi. Akhirnya, Hanan sekarang hidup di jalanan, menjadi gelandangan. Aku terdiam mendengar cerita Bu Hasna. Tentu saja, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Mas Hanan sudah memilih jalannya sendiri. Dan inilah akibat dari semua perbuatannya. Tidak hanya aku yang hancur, tetapi juga dia pun merasakan akibat dari tindakan buruknya. Aku mengangguk pelan, berusaha tidak menunjukkan emosi apapun. Memang, inilah yang terjadi ketika seseorang terus-terusan menyakiti orang lain. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu ketika karma datang menghampiri. Mas Hanan, pria yang dulu begitu percaya diri, kini terpuruk tanpa tujuan, hidup dalam kehinaan yang dia ciptakan sendiri. Aku tidak bisa merasa bersalah. Aku telah memberikan segalanya, bahkan melepaskan pernikahan ini dengan cara yang paling adil menurut hukum. Namun meskipun aku tidak merasa kasihan, aku tetap merasa ada sedikit kepedihan. Tidak mudah menyaksikan seseorang yang dulu begitu dekat dengan kita, berubah menjadi bayangan dari diri mereka yang dulu. Aku hanya berharap Mas Hanan bisa belajar dari kejatuhannya dan akhirnya menemukan jalan yang baik untuk dirinya sendiri, jika masih ada kesempatan baginya. Sementara itu, aku mulai menata hidupku lagi, tanpa Mas Hanan, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tapi yang jelas, aku sudah terbebas. Kini aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Semua yang kupunya adalah hasil dari perjuangan dan keberanianku. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Mas Hanan di ujung sana masih berjalan di jalan yang kelam. Namun aku sudah menutup pintu masa lalu itu selamanya. Aku akan terus berjalan maju, menatap masa depan dengan harapan baru yang penuh kemungkinan. Dari kisah yang aku jalani ini, aku belajar bahwa hidup yang dibangun dengan kebohongan dan pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Setiap tindakan pasti ada akibatnya, dan meskipun terkadang kita merasa tidak terlihat, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Aku juga menyadari pentingnya kejujuran dalam setiap hubungan, serta bahwa kita harus berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Dalam perjalanan ini, aku menemukan kekuatan untuk berdiri sendiri, mengikhlaskan masa lalu, dan tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkan masa depan. Memang, memaafkan itu penting, tetapi kita harus belajar untuk tidak melupakan pelajaran yang didapat agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Tamat.